Halo semuanya, balik lagi bersama saya Fauzan. Di video kesempatan kali ini saya akan berkolaborasi dengan yang namanya Agung Gumilar. Oke, biasanya youtuber-youtuber di luar sana kalau kolaborasi itu langsung ya di sampingnya atau di sebelahnya itu langsung ada orangnya gitu pada satu frame video. Namun pada kesempatan kali ini tentunya tidak ya. Pada kesempatan ini konsepnya adalah kolaborasi dengan saya mereaksi atau mereview hasil dari video yang Agung Gumilar telah dibuat. Namun saya akan disclaimer dulu bahwa ini hanya 100% benar-benar opini saya saja, jadi mungkin bisa benar, bisa juga tidak benar. Dan juga saya akan menjelaskan sinopsis dari Agung Gumilar yang telah dibuat. Nah, sinopsis dari cerita video yang Agung Gumilar telah buat adalah menceritakan seorang street photographer pada saat dia memotret di lapangan gitu ya. Namun Agung ini memberikan konsep seperti sinematografi. Nah, tanpa berlama-lama, di depan saya ini ada laptop. Kita siapkan videonya, video Agung Gumilar. Langsung saja kita tonton dulu sampai habis ya. Oke, ini dia videonya. Ternyata videonya adalah 1 menit 27 detik ya. Nah, oke, kita langsung saja review dulu dan kita langsung tonton dulu sampai habis. Setelah itu kita langsung review. Mari kita mulai. Another trick on my sleeve, in a nightmare, saying that we're living the dream. Tell us that we're free, then they put on a leash. Don't let us talk, but we only have a minute to speak. And I got something on my mind, let me tell them again. Bring out the fucking cavalry and let it commence. Everybody's making money, but it don't make sense. It's happened once and we'll never let it happen again. They say that we're safe till we turn up the pressure. At the end of the day, we're old enough to know better. 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 We're young enough to not give a fuck. Oke, sudah beres. Mari kita langsung review dari hasil video Agung Gumilar yang telah dibuat. Nah, yang pertama ini dia mengambil shootnya di 2 tempat ya, baik itu di Jalan Braga dan yang kedua adalah di Jalan Asia Afrika. Pada opening kita disuguhkan dengan introducing seorang fotografernya ya yang bernama Anggara. Nah, di 20 detik awal ini Agung lebih dominan memakai transisi tilt down ya. Jadi tilt down ini transisi dari atas ke bawah. Nah, tilt down ini Agung dominan memakainya dan di 20 detik awal ini menurut saya sudah cukup menampakkan identitas seorang fotografernya ya. Jadi baik itu dari wajahnya, baik itu dari cara fotografernya memakai atau memegang kamera, dan dari kamera fotografer yang digunakan itu dari 20 detik awal. Kemudian di 20 detik berikutnya ini Agung Gumilar ini lebih menampilkan footage di Jalan Braga ataupun di Jalan Asia Afrika ya, baik itu aktivitas masyarakat di sana seperti seniman yang sedang melukis di Braga, kemudian bangunan-bangunan di sana, kemudian juga ada orang-orang yang sedang hangout atau sedang berdiskusi di sebuah kafe yang di daerah Braga atau enggak yang di daerah Asia Afrika. Nah, itu di 20 detik berikutnya alias di 40 detik
namanya 40 detik awal gitu ya. Kemudian di 10 detik berikutnya di detik 50 ini saya menemukan, nah di 10 detik ini saya menemukan sedikit kejanggalan ya, walaupun tidak terlalu fatal banget gitu, yaitu saat Anggara atau fotografernya mengeluarkan kamera nih. Pada saat mengeluarkan kamera, nah ini ketika sedang dalam keadaan duduk, namun pada scene selanjutnya itu fotografernya tiba-tiba sudah berdiri gitu ya, dan mengalungkan kameranya gitu. Nah, walaupun menurut saya ini memang tidak terlalu fatal, tidak terlalu tidak berhasil juga gitu, tidak terlalu gagal juga, namun memang bisa dibilang wajar. Namun alangkah lebih baiknya ketika scene fotografernya ini sedang duduk ataupun sedang menyiapkan, jadi Agung ini lebih baik, kalau menurut saya nih, kalau lebih baik shootnya tuh ketika Anggara atau fotografernya sedang duduk, shoot juga gitu ketika sedang dia duduk, kemudian dia berdiri, mau berdiri gitu. Pada saat duduk, transisi misalnya Agung mundur gitu, transisi pada Anggara duduk, Anggara langsung berdiri. Nah, itu kalau menurut saya lebih enak gitu di shootnya seperti itu, dan cara pengambilan gambarnya juga full shot saja gitu ya kalau misalnya mau kayak gitu. Itu di 50 detik berikutnya. Kemudian kita lanjut ke 20 detik berikutnya nih, pada saat 1 menit, di menit-menit ke yang 1 menit gitu ya. Di sini muncul nih di menit pertama ini, di 1 menit awal ini muncul orang baru yang berbaju oranye gitu ya. Walaupun saya itu tahu namanya adalah Raffianti yang berbaju oranye ini, namun Agung di sini tidak menampilkan seperti scene Anggara di awal gitu. Misalnya tadi di scene awal Agung menampilkan nama Anggara Wira gitu ya. Nah, di scene ini memang tidak menampilkan nama Raffianti. Memang sih Agung ini lebih menceritakan tentang seorang street photographer-nya aja gitu, fokus kepada Anggaranya gitu. Namun alangkah lebih baiknya kalau saran saya, tampilkan saja gitu nama dari model yang berbaju oranye ini, supaya penikmat video ini tidak ngawang-ngawang, jadi tidak menebak-nebak sendiri itu siapa sih gitu kan ya. Kalau Agung menampilkan nama dari model yang berbaju oranye ini, maka yang menikmati video Agung ini tidak menebak-nebak gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa oh, orang ini tuh namanya ini dan sebagai ini gitu. Misalnya orang ini nih namanya Raffianti dan sebagai model gitu ya. Itu cara saya gitu ya. Kemudian juga di video ini ada adegan yang memperlihatkan Anggara nge-shoot Raffianti gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa oh, berarti ini bukan tentang street photographer yang memotret jalanan gitu, memotret street, tapi dia hanya memotret model yang di jalan Braga gitu. Jadi memang sih backgroundnya adalah jalan Braga, namun sepertinya konsep di video ini adalah street photographer yang memotret model di jalan Braga gitu ya, di street Braga gitu. Jadi mungkin tema yang saya tangkap di video kali ini tuh seperti itu gitu ya, untuk di 1 menit berikutnya ini. Jadi gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke 10 detik terakhir nih. 10 detik terakhir ini Agung lebih menampilkan fotografernya ya. Nah, fotografernya ini antara lain cara dia memotret gitu, maksudnya cara fotografernya memotret modelnya bagaimana gitu kan ya, cara memegangnya kameranya bagaimana. Namun sayang sekali Agung tidak menampilkan di video ini hasil dari fotografer tersebut gitu, hasil dari fotonya gitu. Kalau misalnya menampilkan itu lebih baik lagi, jadi kita tahu nih hasil dari seorang fotografer yang bernama Anggara ini, hasil video maksud saya hasil dari fotonya itu seperti apa gitu, jadi tahu. Namun Agung Gumilar ini tidak
memunculkan gitu, tidak memunculkan hasil karya dari Anggara yang sebagai street photographer ini. Dan juga kita lihat di ending ini Agung memunculkan nama dia ya, dia memunculkan identitas dia yaitu Agung Gumilar dan memakai transisi tilt down gitu sambil fotografernya bergerak ke depan gitu ya. Oke, dari sisi channel saya melihat dari video yang Agung Gumilar telah buat ini, saya merangkum bahwa yang pertama itu adalah visual yang Agung Gumilar ini disuguhkan dengan mayoritas yang hasilnya tuh noise gitu ya, ada titik-titiknya. Mungkin Agung ini memakai ISO tinggi atau mungkin dia membuat kontennya ketika kondisi atau cuaca yang kurang pas, mungkin ya kurang ada cahaya, sehingga Agung memaksa untuk memakai ISO tinggi. Jadi dia memakai ISO tinggi dan hasilnya pun begitulah, ada noise-nya gitu, walaupun ada sebagian yang tidak noise, ada visual yang tidak noise gitu ya. Jadi saran saya memang lebih ditekankan untuk memilih waktu atau kondisi cuaca yang tepat sehingga kita bisa memberikan noise yang kecil gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian juga di sini pada video Agung ini yang kedua adalah transisi yang kurang pas ya pada detik-detik di 50 sampai 55 gitu. Jadi di detik itu tuh ada audio yang audio yang cepat, temponya, beatnya cepat, sehingga kalau saran saya Agung ini kan memang menampilkan visualnya normal-normal aja gitu ya visualnya. Jadi kalau saran saya visual dan aset audionya itu diselaraskan, disamakan gitu. Kalau misalnya tempo audionya cepat, maka visualnya pun ditambahkan lagi lebih cepat atau enggak ada efek-efek seperti klip-klipan supaya lebih terlihat pas aja gitu, pas antara audio dengan aset visual gitu ya, untuk poin yang kedua ini. Kemudian poin yang ketiga ini adalah menurut saya color grading yang sudah cukup ya, jadi pencahayaannya juga sudah cukup. Mungkin ada yang terlihat agak gelap tapi tidak apa-apa, bagi saya itu sudah cukup untuk pencahayaan yang Agung Gumilar pencahayaan yang Agung Gumilar ini buat. Kemudian yang keempat adalah pencarian background ya. Pencarian background ini sudah bagus ya kalau menurut saya. Agung ini memakai background yang bagus, memakai audio yang sudah tepat dengan aset visual, sehingga bagi saya yang menikmati video Agung Gumilar ini sudah pas lah ya, bagi opini saya gitu, sudah pas antara audio dengan visual yang Agung suguhkan gitu ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya rangkum dari review yang sudah saya buat. Sementara itu saja mungkin ya yang bisa saya review. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Agung Gumilar yang telah mau direview videonya oleh saya dan sudah mau berkolaborasi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada review video Agung Gumilar kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Until next time lagi, stay classy.